Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, saya emang udah sering banget bawain video tentang korupsinya pejabat, tapi saya akan terus bersuara. Terbaru nih, buntut dari pengembangan kasus korupsi BTS yang melibatkan Pak Syahrul Yassin Limpo atau Pak SYL, Menteri Pertanian RI tapi mantan ya dari Partai Nasdem, kini seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP yang kena. Nah, dikutip dari kantor berita Tribun News, rumah dinas anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDIP, Mbak Vita Ervina, digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu beberapa hari lalu. Juru bicara KPK Pak Ali Fikri dalam keterangannya ya pada Kamis kemarin, dia bilang benar, tim penyidik KPK telah lakukan penggeledahan rumah dinas anggota DPR dimaksud terkait dugaan perkara korupsi tersangka SYL dan kawan-kawan katanya ya. Nah, teman-teman, ada 3 klaster korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Yang pertama adalah soal jual beli jabatan. Lalu yang kedua adalah klaster suap terkait urusan ekspor impor. Dan yang ketiga adalah soal pengadaan alat pertanian dan macam-macam lainnya. Nah, teman-teman, ini jahat banget. Negeri agraris, tapi pertaniannya nggak diurus dengan serius, malah dikorupsi secara masif dan sistematis. Gila nggak? Klaster jual beli jabatan tentu saja merusak mental ASN. Seharusnya promosi jabatan, kenaikan jabatan, itu ditentukan oleh kinerja dan pengabdian. Tapi dengan adanya jual beli jabatan, kinerja bukan lagi jadi patokan. Pengabdian bukan lagi jadi prinsip kerja. Dampaknya sangat terasa di dunia pertanian di Indonesia. Sementara klaster suap ekspor impor juga merusak pasar melalui pasokan hasil pertanian yang ditentukan oleh praktik suap jual beli dari dan atau ke luar negeri. Klaster pengadaan alat pertanian adalah praktik korupsi atau suap menyuap antara pemerintah dengan vendor untuk mempengaruhi keputusan pemerintah terkait pembelian barang dan alat pertanian. Praktik korupsi pengadaan barang ini misalnya vendor nih, misalnya ya, memberi suap agar pemerintah beli barang jualan dia, bukan yang lain, nggak peduli nih kualitasnya jelek. Pantas saja Indonesia yang katanya udah sejak zaman nenek moyang merupakan negara agraris, kini teknologi pertaniannya tetap kalah aja dibandingin negara-negara lain. Kembali ke Vita Ervina dari PDIP yang rumahnya digeledah oleh KPK. Ini membuktikan bahwa sebuah tindak pidana korupsi itu lintas institusi, yang dalam hal ini adalah Kementan RI dan DPR RI. Tindak korupsi itu juga lintas partai, yang dalam hal ini oknum kader Nasdem dan PDIP. Teman-teman, di beberapa episode lalu Gagasan UKI saya katakan bahwa tindak pidana korupsi menjadikan pengesahan RUU perampasan aset begitu penting, begitu mendesak. Kalau RUU ini disahkan, pejabat negara yang hartanya sekiranya nggak wajar kalau dilihat dari penghasilan normalnya, akan otomatis dirampas harta tersebut oleh negara. Artinya, pertama, pembuktian dibebankan kepada si pejabat. Si pejabat yang dituntut untuk membuktikan harta tersebut halal. Kedua, jika si pejabat nggak mampu membuktikan kehalalan asetnya tersebut, maka aset tersebut otomatis menjadi milik negara. Sudah sejak 2008 RUU ini bolak-balik prolegnas di DPR, tapi kini sudah 15 tahun lamanya nggak kunjung disahkan menjadi undang-undang. Padahal Pak Jokowi sudah dengan sangat-sangat meminta DPR untuk segera sahkan RUU ini. Buat saya sih simpel aja, mereka takut ya apabila disahkan RUU ini akan menjadi senjata makan tuan. Dibutuhkan anggota DPR RI dan partai di DPR RI yang nggak punya beban masa lalu. Dosa politik masa lalu. Kalau enggak ya sama juga bohong. Yang namanya korupsi itu nggak mungkin sendirian kok. Mereka yang ketangkep kerap dianggap apes aja. Ini kasihan banget negeri kita. Tapi kita harus tetap optimis teman-teman. Pasti ada orang-orang kayak Pak Jokowi setidaknya yang terinspirasi dari komitmen Pak Jokowi agar RUU perampasan aset ini segera disahkan di DPR nanti. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.